Kembali lagi di Metos ID. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan alur cerita dari Jujutsu no Rokunin Part 2. Sebelum menonton video ini kami sarankan untuk menonton part 1 terlebih dahulu dengan link yang ada di bagian pojok atas. Setelah melakukan kunjungannya kepada Sun Orama ini, Shigoku Kyo pun bergegas untuk mengikuti sebuah pertemuan klub, di mana klub ini sendiri merupakan sebuah klub gila yang diciptakan Shigoku Kyo untuk melakukan penelitian dan juga penyiksaan kepada manusia. Setelah pertemuan klub ini berlangsung, Shigoku Kyo pun memanggil beberapa orang peneliti untuk berkumpul. Dan orang-orang yang dipanggil Shigoku Kyo sendiri merupakan para peneliti istimewa di dalam klub itu. Di mana dalam satu peristiwa ketika klub itu menangkap seorang pencuri uang dari klub itu, mereka pun terlibat untuk menyadarkan orang itu supaya sepenuhnya menjadi manusia revolusioner. Migul pun mulai menjelaskan mengenai orang itu yang telah menggelapkan uang dari klub. Dan dengan ini dia pun bertekad untuk merehabilitasi orang itu dengan caranya. Rehabilitasi pun dimulai di mana Nogi dan Migul pun memulainya dengan menghajar orang itu. Namun meskipun usaha ini sudah dilakukan, nyatanya orang ini belumlah mampu menjadi seorang revolusioner. Dan dengan kegagalan ini Momoki dan Ando pun mulai ikut campur untuk menyadarkan orang itu. Di mana dia pun menyiapkan alat penyiksaannya yang berupa sebuah handuk dan juga sebuah selang air itu. Dan dengan kedua alat itu dia pun mulai menutup wajah orang itu dengan handuk dan dia pun mulai menyiramkan air di atas handuk itu. Dengan handuk yang dibasahi ini maka akan tercipta sebuah sensasi berupa tenggelam palsu. Dan dengan melakukan penyiksaan ini dia pun mulai terdiam. Dan dengan mulai terdiamnya orang ini, Ando pun mulai membuka handuk yang ada pada wajah orang itu. Di mana dengan diangkatnya handuk ini, pria itu pun kini menjadi salah seorang tentara revolusioner. Kembali ke cerita, setelah keempat orang ini berkumpul, Shigoku pun kemudian memperkenalkan seseorang anggota baru untuk mereka dampingi. Dan orang ini adalah Shirakawa Jun yang merupakan saudara dari Shirakawa Kaname. Di mana alasan Shirakawa Jun menjadi salah satu anggota klub dari Shigoku Kyo ini adalah karena Shirakawa Kaname ini mengalami sebuah perubahan besar setelah festival sekolah terjadi. Dan sejak itu juga dia pun mulai bertingkah aneh ketika bertemu dengan Sun Urama. Dengan rasa sayangnya pada saudaranya itu, Shirakawa Jun pun memutuskan untuk berbicara kepada Shirakawa Kaname. Di mana dia pun langsung menceritakan apa yang dia lihat itu. Dan dengan apa yang dia lihat itu, dia pun menanyai perbuatan apa yang telah dia lakukan itu dengan Sun Urama. Namun Shirakawa Kaname yang merasa malu itu pun berusaha menghindari pertanyaan itu. Dan dengan pilihan menghindari pertanyaan yang diajukan Shirakawa Jun ini, Shirakawa Jun pun mulai menjadi salah sangka dan menganggap bahwa Sun Urama ini telah memaksa Shirakawa Kaname untuk berbuat yang tidak-tidak. Dengan sikap yang ditunjukkan Shirakawa Jun ini, Shirakawa Kaname pun menjadi takut kepada kakaknya. Sehingga hubungan kedua orang ini pun menjadi kacau. Sebatas informasi, bahwa sebenarnya setelah kematian Madoka Hiro atau orang yang telah memperkosa Shirakawa Kaname ini, Shirakawa Kaname pun mulai berusaha hidup dengan normal. Salah satunya adalah memulai kembali hubungannya dengan Sun Urama. Dan dengan hal ini dia pun mengajak Sun Urama untuk bermain di sebuah wahana bermain. Singkat cerita, setelah mereka seharian bermain, Shirakawa Kaname pun menceritakan tentang keadaannya yang masih trauma terhadap masa lalunya itu. Dan demi menenangkan keadaan, Shirakawa Kaname ini mereka pun kini berada di sebuah hotel. Dan dengan ini pula lah yang dilihat saudara Shirakawa Kaname itu. Setelah melihat situasi kacau ini, Shirakawa Jun pun memutuskan untuk mencari udara segar sambil memikirkan apa yang telah diperbuat Sun Urama ini. Dan dengan pikirannya ini dia pun mulai membenci Sun Urama. Dalam renungannya ini tiba-tiba datanglah seseorang sambil memanggil namanya itu. Dan dengan ini dia pun mulai bertemu dengan Shigoku Kyo. Setelah keadaan adik Sun Urama ini mulai membaik, Sun pun memutuskan untuk mengajaknya berjalan-jalan di sekitar rumah sakit itu. Ketika mereka berhenti di sebuah taman, adik Sun pun menunjuk sebuah mobil yang menyerupai mobil milik keluarga mereka. Dan dengan melihat mobil ini, adik Sun pun juga mulai mengingat kejadian kecelakaan yang dia alami itu. Dengan ingatannya yang kembali ini, dia pun juga mulai mengingat kedua orang tuanya itu, dan dengan ini dia pun mulai menjadi kacau. Sun yang melihat adiknya menjadi kacau pun menjadi semakin terbawa dan berjanji untuk membunuh Shigoku Kyo. Dan setelah adiknya itu mulai tenang, Sun pun memutuskan untuk membawa adiknya itu kembali ke dalam rumah sakit. Hari berganti dan Sun pun bergegas menuju rumah sakit untuk menggantikan kakeknya menjaga adiknya itu. Namun sesampainya Sun di kamar adiknya itu, dia pun tidak dapat menemukan adiknya. Bukan hanya itu, dia pun juga melihat bercak darah di bawah tempat tidur adiknya. Dengan keadaan ini dia pun mulai panik dan memanggil seorang suster yang berjaga di tempat itu. Dan dengan adanya suster itu, dia pun menunjukkan lokasi kakek berada.
Namun ketika Sun membukakan selimut yang ada di atas kasur adiknya itu, dia pun menjadi terkejut. Sebab ketika dia membuka selimut itu, dia pun menemukan sebuah bangkai kucing. Dan dengan bangkai kucing itu pula, dia pun kini mengingat peristiwa awal mula Shigoku Kyo meneror keluarganya itu. Setelah melihat apa yang dibalik selimut itu, seseorang pun mulai berkata mengenai undangan yang ditujukan untuknya itu. Dan dengan ucapan wanita ini, dia pun mulai mengatakan bahwa Shigoku Kyo ini sedang memanggil Sun. Mengetahui adiknya itu dalam keadaan berbahaya, Sun pun langsung bergegas mengikuti instruksi wanita itu. Dan dengan instruksinya itu, dia pun kini sampai di sebuah sekolah dasar, di mana tempat itu merupakan asal sekolah mereka berenam. Dan setelah Sun ini memasuki sekolah itu, dia pun kini disambut oleh beberapa orang asing. Namun merasa bahwa keselamatan adiknya itulah yang utama. Dia pun kini langsung memasuki ruangan yang diyakininya sebagai tempat penyekapan adiknya itu. Sesampainya Sun berada di ruangan itu, lampu pun menyoroti wajahnya hingga dia pun mulai kesulitan untuk melihat. Namun dengan suara yang begitu khas itu, dia pun mengetahui bahwa dirinya sedang berbicara dengan Shigoku Kyo. Dan dengan kehadiran Shigoku Kyo ini, Sun pun mulai menanyakan mengenai adiknya itu. Namun Shigoku Kyo yang masih menganggap Sun sebagai kelinci percobaannya yang pertama itu pun, dia langsung menjelaskan mengenai rencana masa lalunya, mengenai dirinya yang mendorong orang untuk melakukan bunuh diri secara tidak langsung. Dan ternyata rencananya itu pun tidaklah terwujud. Dan setelah 4 tahun berlalu, Sun pun kini menjadi sosok yang luar biasa dengan membantai rekan-rekannya itu. Dan atas prestasi gemilangnya itu, Shigoku Kyo pun kini memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen untuk mewujudkan cita-citanya 4 tahun lalu itu. Dengan Kakeru yang menjadi tawanan, Sun pun kini juga mulai dihentikan oleh Miguel, dan dengan munculnya mereka pun kini juga memperkenalkan diri mereka dengan mengaku sebagai para peneliti klub revolusioner. Dan dengan ini pula mereka pun juga menjelaskan situasi Sun yang mengalami sebuah pertikaian. Atas ucapan pembuka ini, seseorang pun mulai menampakkan dirinya, dan orang itu adalah Shirakawa Jun. Di mana dengan kehadiran Shirakawa Jun ini, Sun pun mulai menjadi bingung. Dan atas kebingungan yang dialami Sun ini, Shirakawa Jun pun menjelaskan mengenai perbuatan Sun yang telah membuat saudarinya itu menjadi berubah. Atas dasar ini pula Shirakawa Jun pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Shigoku Kyo. Di mana dengan penjelasan yang diberikan Shirakawa Jun ini, Sun pun berusaha menjelaskan mengenai fakta yang terjadi. Namun Shirakawa Jun yang telah terbutakan rasa benci itu pun tidaklah menerima penjelasan yang diberikan Sun ini. Dan atas situasi yang kini makin memanas, Shigoku Kyo pun memutuskan untuk memulai penelitiannya dengan memainkan sebuah permainan batu kertas gunting. Di mana dalam permainan ini dia pun menjelaskan bahwa Sun ini harus memenangkan 3 kali permainan ini. Dan jika Sun ini mengalami 3 kali kekalahan, maka adik Sun akan dia bunuh. Dengan interupsi yang diberikan Shigoku Kyo ini, permainan pun dimulai. Di mana dengan permainan ini Shirakawa Jun pun memilih mengeluarkan gunting. Sementara itu Sun pun terus memberontak dengan tidak mau mengikuti permainan ini. Namun dengan perilaku Sun yang menolak mengikuti permainan, Shigoku Kyo pun kini menjadi jengkel. Dan dengan hal ini pula Shigoku Kyo pun memutuskan bahwa Sun ini mengalami kekalahan dalam babak pertama. Di mana dengan kekalahan Sun yang pertama ini, gergaji mesin pun dihidupkan. Dan Ano pun memutuskan untuk memotong kaki milik Kakeru. Dengan suara gergaji mesin ini, Sun pun kini menjadi makin menggila. Dan dengan melihat bahwa kaki adiknya itu kini sudah terpotong, Sun pun menjadi semakin marah. Namun hal aneh pun terjadi di mana meskipun kaki adiknya itu telah terpotong, dia pun nyatanya tidaklah menangis. Dan dengan keanehan ini pula seisi ruangan pun menjadi terkejut. Melihat keadaan ini, Shigoku Kyo pun menyadari bahwa setelah penyiksaannya pada masa lalu itu, Kakeru pun kehilangan sistem saraf yang mengatur rasa sakitnya. Dengan situasi yang makin menarik ini, Shigoku Kyo pun memutuskan untuk melanjutkan permainan itu. Dan sesaat setelah permainan kedua ini dilakukan, Shirakawa Jun pun tiba-tiba meminta Shigoku Kyo untuk menghentikan permainan ini. Tidak hanya itu, dia pun juga mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini sudah keterlaluan. Dan atas perbuatan yang dilakukannya itu, dia pun juga meminta maaf kepada Sun. Dengan keadaan yang mulai kacau ini, Ando pun beraksi dengan menyeret Shirakawa Jun kembali ke tempat duduknya untuk melanjutkan permainan. Setelah situasi menjadi tenang, permainan pun dilanjutkan. Di mana dalam permainan kedua ini, Shirakawa Jun pun memilih untuk tidak mengeluarkan apa-apa. Namun dengan pilihan ini, suara gergaji mesin pun tetap saja terdengar. Dan dengan kemenangan Sun ini, Kakeru pun akhirnya tidaklah mendapatkan satupun hukuman lagi. Setelah permainan kedua ini berakhir, Sun pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun karena situasi yang cukup membingungkan ini, Sun pun tidak dapat melakukan apa-apa.
dan terus mengikuti permainan hingga babak ketiga dan memenangkannya. Setelah babak ketiga ini berakhir, mereka berdua pun tampak merasa begitu lega. Akan tetapi di babak ketiga ini Sun pun tetap saja merasa begitu bingung, sebab menurutnya ini merupakan permainan yang begitu mudah untuk diselesaikan. Babak keempat pun segera dimulai, namun sesaat sebelum memulainya telepon pun berbunyi. Di mana atas telepon ini Shigoku Kyo pun mengatakan bahwa orang itu tidaklah dapat bertahan setelah kekalahan Shirakawa Jun yang kedua ini selesai. Sontak hal ini pun membuat Sun dan juga Shirakawa Jun menjadi bingung. Dan di tengah kebingungan ini Momoki pun membawa sebuah troli berisikan seorang mayat. Di mana sesampainya troli itu mereka pun menyadari bahwa yang menjadi pertaruhan atas kekalahan Shirakawa Jun ini adalah Shirakawa Kaname. Dan dengan melihat keadaan bahwa Shirakawa Kaname ini telah meninggal dunia, tangis Shirakawa Jun pun menjadi pecah. Tidak hanya itu, Sun yang melihat kejadian ini pun juga mulai menjadi kacau. Menyadari bahwa nyawa saudarinya itu hanya sebatas sebuah permainan. Shirakawa Jun pun menjadi begitu emosional dan atas hal ini pula dia pun berusaha untuk membunuh Shigoku Kyo. Ando yang melihat aksi Shirakawa Jun ini pun langsung menghentikannya. Dan dengan keadaan Shirakawa Jun yang ada di hadapannya itu, Shigoku Kyo pun memutuskan untuk menjadikan Shirakawa Jun sebagai taruhan pada babak keempat ini. Dan dengan permainan keempat ini, Shirakawa Jun pun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, sedangkan Sun harus mempertaruhkan nyawa adiknya itu. Babak keempat pun dimulai, dan dengan dimulainya babak keempat ini, Shirakawa Jun pun meminta maaf dan berkata bahwa dirinya itu tidaklah ingin mati. Namun Sun yang mengetahui bahwa ini bukanlah kesalahan Shirakawa Jun. Dia pun tidak bisa menyalahkan dan hanya bisa terus berpikir cara untuk menyelamatkan adiknya itu. Detik demi detik berjalan dan permainan dilanjutkan. Di mana dengan permainan keempat ini Shirakawa Jun pun dinyatakan menang dengan mengeluarkan batu. Dan dengan ini Sun pun harus menanggungnya dengan kehilangan kaki adiknya itu. Ketika gergaji mesin dihidupkan, tiba-tiba Ado pun tersungkur. Tidak hanya itu, Nogi pun juga ikut terjatuh. Dan rupanya tersungkurnya kedua orang ini adalah karena bantuan dari kakek Sun. Di mana alasan kakek Sun ada di situ adalah karena dirinya itu juga ikut diculik oleh Shigoku Kyo. Dan karena teriakan yang dilakukan oleh cucunya itu, dia pun tersadarkan diri. Dengan keadaan yang terikat dan juga melihat cucunya hendak mendapatkan sebuah penyiksaan, dia pun bergegas untuk menolong cucunya. Atas situasi yang rumit ini, dia pun tidak memiliki waktu yang cukup sehingga dia langsung memilih untuk memotong kakinya. Di mana atas terbebasnya kakek Sun ini, situasi pun seolah berbalik ke arah mereka. Melihat bahwa Kakeru sudah dalam keadaan selamat, kakek Sun pun kini hanya tinggal menyelamatkan Sun. Dengan Sun yang ditahan oleh Miguel, dia pun bergegas menghampirinya dan ketika jarak sudah cukup dekat, kakek Sun pun menyerang Miguel sehingga seluruh saraf gerak Miguel pun menjadi lumpuh. Meskipun telah dilumpuhkan, Miguel pun ternyata masih bisa bergerak dan atas pergerakan yang dilakukan Miguel ini, kakek Sun pun kembali menyerangnya. Dan pada serangannya itu Miguel pun mendapatkan serangan pada pembuluh darahnya dan atas serangan mematikan ini Miguel pun meninggal. Di mana atas serangan spesial yang dilakukan kakek Sun ini, Ando pun mulai mengetahui bahwa kakek Sun ini merupakan salah seorang anggota pasukan Kitayama. Dan dengan terungkapnya identitas rahasia dari kakek Sun ini, kini mereka pun bersiap untuk melakukan pertempuran terakhir. Setelah berhasil membebaskan Kakeru ini, mereka pun sedikit lega dan hanya harus menyelamatkan Shirakawa Jun. Namun sesaat ketika Sun ini memalingkan fokusnya, Kakeru pun kini sudah ada di tangan Momoki. Dan dengan tertangkapnya Kakeru ini, situasi pun kembali menjadi kacau. Tidak habis di situ, Shigoku Kyo yang melihat situasi kembali membaik pun meminta Sun untuk kembali melanjutkan permainannya tadi. Shigoku Kyo pun juga menjelaskan bahwa dirinya itu akan melepaskan adiknya beserta Shirakawa Jun jika dalam permainan ini Sun mampu untuk memenangkannya. Di mana dengan taruhan sebesar ini, Ando pun menawarkan sebuah pertarungan di mana dirinya itu akan melawan kakek Sun. Dan dengan ide luar biasa ini, Shigoku Kyo pun menyetujuinya dengan syarat bahwa kakeknya itu harus melawan Ando yang bersenjatakan gergaji mesin. Menilai pertarungan ini merupakan tindakan yang tidak adil. Sun pun langsung menghujat pilihan yang diambil Ando ini. Namun Ando yang sudah tercuci otak akan rasa senang untuk menyiksa manusia itu pun kemudian membalikan hujatan Sun dengan berkata bahwa dirinya itu hanya memanfaatkan segala kepemilikannya. Permainan pun dimulai dan Ando menebaskan senjatanya kepada kakek Sun. Dan atas serangan ini kakek Sun pun mampu untuk menghindarinya. Tidak habis di situ, dia pun kini juga memberikan serangan balik kepada Ando. Namun dengan serangan itu Ando pun berhasil menangkisnya dan kembali melemparkan gergajinya. Atas keadaan Ando yang lengah ini, kakek Sun pun berhasil mendaratkan 2 buah pukulannya tepat di wajah Ando.
Di mana dengan serangan yang diterimanya itu, Ando pun kini menampilkan wajah aslinya yang begitu membenci orang kuat. Dan dengan hal ini, Ando pun mulai melayangkan senjatanya itu pada Kakeru. Dengan serangan yang dilontarkan Ando ini, darah pun mulai bercucuran. Dan rupanya kakek Sunlah yang menahan serangan itu. Setelah gergaji itu tembus hingga dada kakek Sun ini, dia pun kini mengucapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Sun dan Kakeru yang menjadikan hidupnya kembali terisi. Sebab pada masa lalunya itu, setelah dirinya lepas tugas dari kesatuan Kitayama, dia pun mendapatkan beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan. Di mana dalam hidupnya itu semua orang selalu menghindarinya dengan alasan dia memiliki penampilan yang menyeramkan. Namun rupanya hal ini tidaklah berlaku bagi Sun dan Kakeru. Di mana dengan kehadiran kedua orang ini, dia pun kini merasa bahwa hidupnya mulai kembali berarti. Dan atas kematian yang dialami kakek Sun ini, si Gokukyo pun melepaskan serangannya kepada Kakeru. Dan demikianlah alur cerita dari Jujutsu no Rokunin. Nantikan part 3-nya hanya di Metos ID. Thanks for watching and goodbye.